Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Nasruddin, NIM 19000180070, kelas B, mata kuliah keamanan komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang firewall, di mana poin-poin pentingnya di sini adalah menjelaskan makna firewall, jenis-jenis firewall, contoh kasus firewall, implementasi atau teknis firewall, kelebihan dan kekurangan firewall. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi firewall. Keamanan adalah segala hal yang penting dalam segala hal. Selayaknya sebuah rumah memiliki pagar, server kita pun membutuhkan pagar. Apalagi server selalu terhubung dengan internet. Isu keamanan sangat penting untuk melindungi server dan data yang tersimpan di dalamnya. Pagar tersebut bernama firewall. Apa itu firewall? Firewall merupakan pemisah antara sebuah jaringan komputer menjadi dua atau lebih untuk menjaga keamanan data. Maksudnya di sini firewall adalah kombinasi antara perangkat keras dan perangkat lunak yang berfungsi untuk memisahkan antara sebuah jaringan komputer menjadi dua atau lebih untuk menjaga keamanan data. Atau biasa juga definisi firewall adalah seperangkat program atau software yang saling terhubung satu sama lain yang berbeda di server gateway jaringan komputer, yang berfungsi untuk melindungi sumber daya dari jaringan pribadi pengguna lain. Dengan jaringan internet, suatu perusahaan memungkinkan pekerjaannya mengakses ke internet lebih luas. Menginstal firewall untuk mencegah orang luar mengakses sumber daya pribadi untuk mengendalikan atau mencuri data-data. Dengan begitu, firewall adalah suatu cara untuk memastikan bahwa data pada komputer atau server web yang terhubung tidak akan bisa diakses oleh siapa saja di internet. Jika ada pihak lain yang mengakses informasi pribadi atau mengubah situs web, kalian akan diblokir oleh firewall. Nah, selanjutnya adalah gambaran tentang firewall. Di sini ada dua macam. Yang pertama adalah gambaran firewall dengan hardware, dan di sisi lainnya firewall sebagai software. Nah, pada dasarnya firewall bersama dengan program router. Di sini ada router yang memeriksa setiap paket jaringan agar dapat menentukan apakah akan maju ke arah tujuannya. Firewall juga selalu bekerja sama dengan proxy server yang membuat permintaan jaringan atas nama pengguna workstation. Komputer atau PC yang dirancang secara khusus terpisah dari sisa jaringan sering diinstal firewall, sehingga tidak akan ada permintaan yang masuk bisa langsung mengakses pada sumber daya jaringan. Untuk firewall sebagai sistem software yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap cukup aman untuk bisa melaluinya, dan juga mencegah lalu lintas jaringan yang dianggap tidak aman. Pada umumnya, sebuah tembok api atau firewall diterapkan pada umumnya sebuah firewall diterapkan dalam sebuah mesin terdedikasi yang berjalan pada gateway atau pintu gerbang antara jaringan lokal dengan jaringan internet. Jadi tujuan utama dari firewall yaitu untuk memisahkan daerah yang aman dari daerah yang kurang atau tidak aman, dan juga untuk mengontrol komunikasi antara keduanya. Firewall dapat melakukan berbagai macam fungsi lain, akan tetapi terutama bertanggung jawab untuk mengendalikan komunikasi inbound dan komunikasi outbound dari satu komputer ke semua atau seluruh jaringan. Di sini ada fungsi firewall. Fungsi firewall sendiri memiliki beberapa fungsi yang umum seperti berikut ini. Yang pertama adalah
mengatur dan mengontrol lalu lintas jaringan. Fungsi pertama yang dapat dilakukan oleh firewall adalah firewall harus dapat mengatur dan mengontrol lalu lintas jaringan yang diizinkan untuk mengakses jaringan privat atau komputer yang dilindungi oleh firewall. Firewall melakukan hal yang demikian dengan melakukan inspeksi terhadap paket-paket dan memantau koneksi yang sedang dibuat, lalu melakukan pelapisan atau filtering terhadap koneksi berdasarkan hasil inspeksi paket dan koneksi tersebut. Lalu yang kedua adalah melakukan autentikasi terhadap akses. Protokol TCP atau IP dibangun dengan premis bahwa protokol tersebut mendukung komunikasi yang terbuka. Jika dua host saling mengetahui alamat IP satu sama lainnya, maka mereka diizinkan untuk saling berkomunikasi. Pada awal-awal perkembangan internet, hal ini boleh dianggap sebagai suatu berkah. Tapi saat ini, di saat semakin banyak yang terhubung ke internet, mungkin kita tidak mau siapa saja yang dapat berkomunikasi dengan sistem yang kita miliki. Karenanya, firewall dilengkapi dengan fungsi autentikasi dengan menggunakan beberapa mekanisme autentikasi. Yang ketiga, melindungi sumber daya dalam jaringan privat. Salah satu tugas firewall adalah melindungi sumber daya dari ancaman yang mungkin akan datang. Proteksi ini dapat diperoleh dengan menggunakan beberapa peraturan akses atau akses kontrol. Penggunaan SPI, aplikasi proxy, atau kombinasi dari semuanya untuk mencegah host yang dilindungi dapat diakses oleh host-host yang mencurigakan atau dari lalu lintas jaringan yang mencurigakan. Meskipun demikian, firewall bukan satu-satunya metode proteksi terhadap sumber daya, dan mempercayakan proteksi terhadap sumber daya dari ancaman terhadap firewall secara eksklusif adalah salah satu kesalahan fatal. Jika sebuah host yang menjalankan sistem operasi tertentu yang memiliki lubang keamanan yang belum ditambal dikoneksikan ke internet, firewall mungkin tidak dapat mencegah dieksploitasinya host tersebut oleh host-host lainnya, khususnya jika exploit tersebut menggunakan lalu lintas yang oleh firewall telah diizinkan dalam konfigurasinya. Yang keempat adalah mencatat semua kejadian dan melaporkan kepada administrasi atau administrator. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis dari firewall. Firewall terbagi dengan dua jenis, yaitu sebagai berikut. Ada personal firewall dan ada network firewall. Personal firewall sendiri adalah jenis ini didesain untuk melindungi sebuah komputer yang terhubung ke jaringan dari akses yang tidak dikehendaki. Firewall jenis ini akhir-akhir ini berevolusi menjadi sebuah kumpulan program yang bertujuan untuk mengamankan komputer secara total, dengan ditambahkannya beberapa fitur pengaman tambahan semacam perangkat proteksi terhadap virus, anti-spyware, anti-spam, dan lainnya. Lalu ada network firewall. Jenis ini didesain untuk melindungi jaringan secara keseluruhan dari berbagai serangan. Umumnya dijumpai dalam dua bentuk, yakni sebuah perangkat terdedikasi atau sebuah perangkat lunak yang diinstalasikan dalam sebuah server. Contoh dari firewall ini adalah Microsoft Internet Security and Acceleration Server atau ISA server, Cisco PIC, Cisco ASA, IP tables dalam sistem operasi GNU atau Linux. Lalu ada PF dalam keluarga sistem operasi Unix BSD, serta Sunscreen dari Sun Microsystem in Company yang dibundle dalam sistem operasi Solaris. Nah, network firewall sendiri secara umum memiliki beberapa fitur utama, yakni apa yang dimiliki oleh personal firewall tadi, yaitu packet filter firewall dan stateful firewall. Ini ada dua ini. Lalu ada circuit level gateway, application level gateway,
application level firewall, dan juga NAT firewall. Network firewall umumnya bersifat transparan dari pengguna dan menggunakan teknologi routing untuk menentukan paket mana yang diizinkan dan mana paket yang akan ditolak. Lalu berikutnya adalah contoh kasus. Nah, di contoh kasus ini saya akan menerapkan menggunakan Windows Firewall with Advanced Security yang akan memblokir akses suatu IP dalam jaringan maupun suatu website. Nah, di sini kita akan membuka Windows Firewall with Advanced Security dengan cara menekan Windows plus R, lalu isikan firewall.cpl, lalu kita enter. Nah, di sini akan muncul proteksi Windows Defender Firewall. Nah, lalu kita akan ke Advanced Setting. Nah, di sini ada inbound rule dan outbound rule. Dua rule ini adalah yang bisa kita konfigurasikan sesuai keinginan kita. Maksudnya dua rules yang bisa kita konfigurasikan sesuai keinginan kita. Dua rules keduanya ini mengatur tentang konfigurasi firewall terhadap data atau koneksi. Bedanya ini di inbound ini rules-nya mengatur jalur koneksi ke dalam komputer user. Kalau outbound rules ini mengatur jalur koneksi keluar komputer user. Di sini kita akan memberi contoh pada kasus di inbound rules untuk memblokir akses dari IP komputer lain. Langsung saja kita klik di new rule pojok kanan sini, kita klik. Nah, kita pilih custom untuk untuk konfigurasi IP. Kalau kita next, ini next aja. Ini juga protokol tab-nya ini. Nah, di sini kita akan memilih base IP address, lalu kita add. Contohnya kita akan memasukkan IP komputer lain. Contohnya seperti ini. Ini 68 terus 10.1. Nah, contoh IP yang IP komputer yang akan kita blok aksesnya adalah dengan IP ini. Kita OK. Lalu kita next. Kita pilih block the connection. Nah, ini langsung next saja. Kita beri namanya block komputer. Nah, kita finish. Nah, lalu di input ini rules-nya telah muncul di sini, yaitu blok komputer. Nah, blok komputer ini hanya bisa digunakan untuk dua komputer. Nah, di sini saya hanya punya satu komputer, jadi belum bisa menjelaskan secara lanjutnya. Lalu kita mencoba di outbound rules. Mohon maaf, tadi ada kesalahan teknis. Nah, kita lanjut ke kita akan membuat rules di outbound rules yang akan akan memblokir koneksi dari suatu program, yaitu programnya Internet Explorer. Nah, kita akan membuat rules baru di new rules. Kita akan pilih program. Program ini adalah rules untuk mengontrol koneksi dari suatu program. Kita next. Nah, di sini kita akan mencari program tipe exe-nya.
Nah, terus kita akan mencari program exe dari Internet Explorer tadi. Kita akan pergi ke local disk C, lalu kita ke program files x86. Nah, di sini kita akan mencari Internet Explorer, lalu kita pilih explorer.exe untuk memblokir koneksi dari program tersebut. Sebelumnya kita akan mencoba dulu di Internet Explorer masih bisa mengakses Yahoo, YouTube, masih bisa juga untuk mengakses YouTube. Nah, kita akan mencoba memblokir akses dari Internet Explorer tersebut. Kita open, kita close dulu Internet Explorer-nya, lalu kita next. Ini adalah block the connection. Kita next, lalu kita beri nama block Internet Explorer. Kita finish. Nah, di sini kita akan mendapatkan rules yang baru saja kita buat tadi, yang bernama block Internet Explorer. Nah, lalu kita akan membuka Internet Explorer tadi. Nah, ini can reach respect, berarti koneksi dari Internet Explorer diblokir. Jika ingin bisa terkoneksi lagi, maka tinggal hapus saja aturan yang telah dibuat tadi. Kita delete, yes. Maka akan kita hapus dulu, close all tab, lalu kita buka lagi Internet Explorer-nya. Nah, masih koneksi yang diblokir tadi telah dibuka, hasilnya bisa diakses seperti ini. Lalu kita lanjut ke PPT. Setelah itu teknik pada firewall. Nah, firewall ini memiliki beberapa teknik. Di sini kita akan membahas empat teknik pada firewall, yaitu service control. Yang kedua ada direction control. Yang ketiga ada user control. Dan keempat ada behavior control. Kita akan membahas yang pertama dulu, service control atau kendala terhadap layanan. Service control ini atau kendali terhadap layanan adalah berdasarkan tipe-tipe layanan yang digunakan di internet dan boleh diakses baik untuk ke dalam atau keluar firewall. Biasanya firewall akan mengecek nomor IP address dan juga nomor port yang digunakan, baik pada protokol TCP dan UDP. Bahkan bisa dilengkapi software untuk proxy yang akan menerima dan menerjemahkan setiap permintaan akan suatu layanan sebelum mengizinkannya. Bahkan bisa jadi software pada server itu sendiri, seperti layanan untuk web ataupun email. Lalu ada direction control, yaitu kendali langsung berdasarkan arah dari berbagai permintaan atau request terhadap layanan yang akan dikenali dan diizinkan untuk melewati firewall. Yang ketiga ada user control atau kendali terhadap pengguna berdasarkan ini adalah teknik berdasarkan pengguna atau user untuk dapat menjalankan suatu layanan. Artinya ada user yang dapat dan ada yang tidak dapat menjalankan suatu service. Hal ini dapat dikarenakan user tersebut tidak diizinkan untuk melewati firewall. Biasanya digunakan untuk membatasi user dari jaringan lokal untuk mengakses keluar. Tapi bisa juga diterapkan untuk membatasi terhadap pengguna dari luar.
Lalu ada behavior control atau kendali terhadap perilaku. Teknik ini berdasarkan seberapa banyak layanan itu telah digunakan. Misalnya, firewall dapat memfilter email untuk menanggulangi atau mencegah spam. Nah, untuk yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan firewall. Kelebihannya sendiri ada pertama, lebih mudah ditelusuri bila terjadi kesalahan konfigurasi karena firewall terbuat dalam versi bahasa script. Yang kedua ada router dapat dengan mudah memantau klien. Yang ketiga ada adanya default policy yang memberikan keamanan dari serangan yang dapat merugikan. Yang keempat, lebih mudah dalam maintenance dan update. Yang kelima, firewall dapat diterapkan pada perangkat jaringan biasa. Lalu yang keenam, firewall memiliki performa yang tinggi karena dapat melakukan pengecekan terhadap banyak koneksi. Lanjut untuk kekurangannya. Yang pertama, firewall dapat ditembus dari luar. Maksudnya di sini koneksi masuk diblokir untuk menutup layanan jaringan seperti Windows sharing ke arah internet. Sebelum itu, paket-paket yang datang dianalisa oleh firewall. Dalam proses analisa ini, yang seharusnya memproteksi malah dapat disusupi paket-paket khusus yang memanfaatkan celah dalam firewall yang menurut data bisa mencapai 267 celah. Nah, oleh karena itu, firewall memiliki akses penuh pada semua file di PC. Seluruh sistem jadi terbuka bagi hacker. Yang kedua, firewall dapat ditembus dari dalam. Maksudnya di sini, agar spyware yang mungkin terdapat pada PC Anda tidak dapat mengirimkan data penting ke arah internet, koneksi keluar harus diawasi. Aplikasi apapun yang mengirim data pasti diperiksa. Aplikasi tak dikenal akan diblokir dan baru dibuka bila diinginkan pengguna. Seorang hacker yang kreatif selalu menggunakan cara menyalahgunakan aplikasi yang dianggap aman oleh firewall untuk kepentingannya. Browser misalnya. Hal ini sering terjadi karena firewall kerap kali tidak mampu membedakan apakah sebuah koneksi atau aplikasi baik atau jahat karena tergantung dari setting dari pengguna. Dengan demikian, penyerang mampu menembus sistem dan konsep desktop firewall. Desktop firewall pun tidak dapat diandalkan. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan dari saya tentang firewall. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan yang saya lakukan tadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.